2 dekade lebih usianya digunakan untuk menjelajah dunia. Ibnu Battuta mengawali perjalanannya dari Tangier, Maroko. Ia menyusuri Aljazair, Libya, sampai ke Alexandria, Mesir. Perjalanannya dilanjutkan ke Kairo, Hebron, Yerusalem, Yeriko, Madinah, dan Mekah. Sampai di Mekah, ia memperdalam ilmu dan belajar. Ia memutuskan tidak kembali ke Tangier, tapi melanjutkan penjelajahannya. Dari Mekah, ia mengunjungi Baghdad di Irak, Persia atau Iran, dan Tabriz. Ia kembali ke Mekah untuk berhaji. Dari Mekah, ia kembali melanjutkan perjalanan ke Yaman, Mogadishu, Somalia, Mombasa, Ethiopia, dan Swahili. Ia kembali lagi ke Mekah untuk melanjutkan ibadah haji dan memperdalam ilmu. Dari Mekah, ia menyeberangi Laut Merah untuk ke Mesir, yaitu di Kairo, kemudian ke Palestina, kemudian ke Anatolia atau Turki, Konya Konstantinopel, kemudian menyeberangi Laut Hitam ke Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, dan kemudian sampai di Delhi, India. Sampai di India, ia menjadi qadhi selama 6 tahun. Dari India, ia ingin pergi ke Tiongkok. Ia melewati Calicut dan Maladewa. Sampai di Maladewa, ia menjadi qadhi selama beberapa bulan. Dari Maladewa, ia berangkat ke Sri Lanka, kemudian ke Asia Tenggara, Samudra Pasai, Malaka, lalu ke Tiongkok. Ia mengunjungi kota Changzhou, Guangzhou, Hangzhou, dan terakhir Beijing. Baginya negeri Tiongkok adalah negeri yang indah, namun ia ingin pulang ke Maroko. Dari Tiongkok, ia memutuskan pulang dengan melalui jalur laut melewati Asia Tenggara, kemudian ke Damaskus, lalu ke Mekah. Saat perjalanan pulang, ia mendengar ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia melewati Laut Mediterania dan akhirnya tiba di Tangier, Maroko. Dari Maroko, ia menyeberangi Selat Gibraltar, Andalusia, untuk ke Granada dan kemudian Valencia. Setelah itu, ia menjelajahi wilayah Afrika, yaitu Mali. Selanjutnya, ia pulang ke Maroko. Sampai di Maroko, ia menuliskan semua petualangannya dalam sebuah buku, yaitu buku berjudul Rihlah atau Perjalanan.